Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Oke, kembali lagi di channel YouTube aku, Lita Bahur. Video aku kali ini, aku mau berbagi ke kalian seputar tentang penyakit, khususnya penyakit tanaman pada padi itu, yaitu penyakit blast. Oke, kita langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa padi itu salah satu tanaman pangan pokok di Republik kita ini ya. Jadi siapa sih yang gak makan nasi kan? Tapi sebelum menjadi nasi, tentu ada proses-proses yang dilewatkan dulu, mulai dari benihnya hingga pada saat menjadi nasi yang siap untuk dimakan. Teman-teman tahu nggak kalau setiap tahunnya Indonesia ini terus mengimpor pangan dari luar. Karena apa? Karena ketersediaan pangan kita tidak mencukupi untuk ketahanan pangan nasional. Akan tetapi sekarang pemerintah nih lagi gencar-gencarnya untuk membangun lumbung pangan seperti yang kita tahu di Kalimantan ya sekarang. Dan semoga wacana ini terus dijalankan. Oke, kita langsung ke poin pentingnya, yaitu penyakit pada tanaman padi. Mengapa kita harus tahu tentang penyakit pada tanaman padi? Karena di sini penyakit itu salah satu faktor yang membuat produksi padi berkurang drastis ya. Jika tanaman padi sudah mulai terserang penyakit, bisa berakibat fatal pada kegagalan panen. Dan itu sangat disayangkan sekali. Semua proses-proses budaya yang kita lalui dari awal akan sia-sia kan? Jadi penyakit apa yang akan kita bahas? Yaitu penyakit blast. Oke teman-teman, apa sih penyakit blast? Mungkin teman-teman tanyakan, nggak tahu nih sebelumnya, apalagi yang bukannya basic di dunia pertanian ya. Kalau teman-teman kita yang lain ataupun orang tua kita maupun kenalan kita yang sehari-harinya di dunia pertanian, mereka pasti tahu nih apa itu penyakit blast. Nah, untuk mengenal dengan penyakit blast, ini dia. Teman-teman bisa lihat di situ adalah gambar kenampakan tanaman padi yang terserang penyakit blast. Wah, kok bisa kayak gini? Mungkin teman-teman pernah lihat ya di sawah-sawah tanaman padi teman-teman tuh nampak nih gejala maupun tanda seperti itu. Lalu kenapa kok bisa terjadi? Jadi teman-teman, penyakit blast ini disebabkan oleh salah satu jamur. Nama jamurnya yaitu Pyrrhicuralia oryzae. Ini jamur khusus ya. Penamaannya itu memang berdasarkan gejala maupun karakteristik yang ditemukan di lapangan. Lalu kok bisa tanaman padi kita terserang penyakit blast? Lalu bagaimana dampaknya? Kalau udah mengetahui hal itu, bagaimana teknik pengendaliannya? Oke, mari kita lihat ini dia. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah data yang saya ambil dari hasil penelitian Sutir dan kawan-kawannya pada tahun 2013 ya. Jadi teman-teman bisa lihat grafik. Ini adalah grafik serangan penyakit blast di beberapa provinsi. Ini ada Kalimantan, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Lamongan, Jombang, dan lain-lain. Setiap tahun serangan penyakit blast ini mengalami kenaikan. Jadi ini sangat mengkhawatirkan ya kalau kita nggak tahu nih bagaimana teknik pengendaliannya. Lalu, gimana sih tanda dan gejala dari tanaman yang terserang penyakit blast? Teman-teman bisa lihat di gambar tanda dan gejala tanaman serang penyakit blast. Tandanya yaitu terdapat bercak pada daun, pada sekat tangkai, atau pada daun bendera ya. Daun bendera itu daun yang paling tinggi ya dari semua daun.
Pusat bercak biasanya berwarna abu-abu dan lembarannya coklat atau coklat kemerahan. Keduanya baik, bentuk maupun warna bercaknya dapat bervariasi yang menyerupai penyakit bercak daun coklat. Lalu gejalanya yaitu dapat menimbulkan gejala bercak daun atau pada buku batang maupun pada leher malai dan sampai pada bulir padi. Gejala penyakit blast yang parah di bagian buku tanaman padi dapat menyebabkan batang patah dan kematian pada bagian batang di atas buku yang terinfeksi. Ini penelitian dari Sudir dan kawan-kawannya pada tahun 2014 ya. Kenapa penyakit ini bisa tumbuh? Jadi teman-teman, penyakit ini muncul karena yang pertama, lingkungannya cocok sehingga dia bisa beradaptasi lalu bisa menghasilkan bibit-bibit penyakit baru dan menyebabkan penyebarannya yang begitu luas. Kita lihat di sini syarat tumbuh jamur ini seperti apa. Yang pertama, lingkungan dengan periode embun yang lama dan sering dengan suhu dingin pada siang hari. Kedua, lingkungan daerah sedang di mana kanopi sering basah dalam waktu lama, khususnya memicu timbulnya blast. Yang ketiga, tekanan air yang sedang atau kurang juga menguntungkan bagi penyakit, khususnya sporulasi patogen. Lalu yang keempat, perkembangan Conidium pyricularia memerlukan air. Jadi penyakit ini muncul apabila syarat-syaratnya ini terpenuhi ya. Jadi kita bisa dong mengatasinya dengan cara agar semuanya ini jangan sampai terjadi. Lalu pada saat kapan penyakit ini menyerang tanaman padi? Ini dia teman-teman. Pada kondisi yang mendukung. Satu siklus penyakit blast membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu, yaitu dimulai ketika spora jamur menginfeksi dan menghasilkan suatu bercak pada tanaman padi dan berakhir ketika jamur bersporulasi atau menghasilkan spora baru yang siap disebarkan ke udara. Jadi teman-teman harus tahu bahwa penyebaran penyakit ini yaitu melalui air dan udara. Udara itu sama dengan anginnya. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana teknik pengendaliannya? Yang pertama, dengan menggunakan teknik budidaya. Loh, kok kalau di petani kita lihat mereka langsung nyemprot dengan pestisida. Jadi teman-teman tuh harus tahu bahwa pestisida itu adalah suatu zat kimia ya yang biasa digunakan untuk mengendalikan penyakit, hama maupun gulma. Tapi pestisida itu masih banyak lagi uraian-uraian khususnya, jenis-jenisnya apa dan merek-mereknya apa. Jadi di sini teknik pengendalian penyakit blast ini dianjurkan yang pertama dilakukan apabila sudah muncul tanda dan gejala, yaitu yang pertama, penanaman benih dan bibit yang sehat. Pastikan bahwa teman-teman semua sebelum menanam benih padi, benihnya itu sehat dan benihnya itu adalah salah satu varietas yang tahan terhadap penyakit blast. Yang kedua, pemakaian jerami sebagai kompos. Nah, ini dia nih yang sering biasanya di petani kalau sudah panen jerami-jerami itu ditumpukan ya, dibakar. Nah, salah itu teman-teman harus tahu bahwa jerami padi itu sangat berfungsi dalam penyumbang unsur hara, yaitu salah satu unsur haranya apa? Fosfor dan nitrogen ya. Jadi ketika sudah selesai panen, alangkah baiknya jerami padi itu ditimbun atau dijadikan kompos di sawah.
Lalu yang ketiga, pemupukan. Pemupukan seperti apa? Jadi teman-teman, ini di sini nggak dijelaskan secara detail bahwa pemupukan tanaman padi itu menggunakan pupuk nitrogen, fosfor maupun kaliumnya. Penyakit blast dia akan mudah menyebar atau bertambah banyak apabila pemupukan nitrogennya itu, pupuk nitrogennya itu salah satu merek dagangnya itu urea ya, seperti yang kita lihat di pasaran. Apabila pemberian nitrogennya itu banyak, biasanya tanda-tanda tanaman yang nampak dari pemberian urea yang banyak itu yaitu daunnya itu sangat hijau. Wah, pasti kalian senang kalau misalnya padi saya hijau tapi kok nggak berbuah-berbuah. Itu karena dosis pupuk ureanya itu terlalu banyak atau pupuk nitrogennya kebanyakan. Jadi padi kita nih malas mengeluarkan buah atau bulir ya. Jadi penyakit blast ini dia sangat senang apabila pemupukan nitrogennya itu banyak. Dia akan berkembang dengan begitu cepat. Untuk mengetahui lebih pastinya, teman-teman bisa saja praktekkan langsung ya kalau nggak percaya. Lalu yang ketiga, pengendaliannya itu waktu tanam yang tepat. Nah, waktu tanam ini seperti apa? Artinya pada saat blast kan biasanya menyerang tanaman padi pada saat kondisinya lembab atau hujan terus menerus ya. Jadi sebaiknya waktu tanamnya itu pada akhir musim hujan, sehingga pada musim kemarau nanti dia kelembabannya terjaga. Tapi jangan sampai terlalu kemarau panjang ya, nanti kekurangan air penyakitnya ini menyerang juga. Lalu cara tanam. Sini cara tanamnya kita bisa lihat melalui sistem tanam yang di lapangan. Biasanya di lapangan untuk mencegah penyakit blast ini, orang-orang biasa melakukan sistem tanam secara legowo. Teman-teman penasaran legowo itu kayak gimana lagi sih? Nah, ini dia gambarnya seperti ini, sistem tanam padi secara legowo. Lalu yang ketiga, pengendalian sanitasi lingkungan. Apa sih sanitasi? Jadi sanitasi itu pembersihan lingkungan, baik dari gulma maupun dari sisa-sisa tanaman ya sebelumnya. Lalu yang keempat, penanaman varietas tahan berdasarkan ras patogen di lapangan. Nah, yang seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa sebelum memulai penanaman, alangkah baiknya memilih benih yang tahan terhadap serangan patogen ini. Lalu pengendalian yang kedua yaitu dengan menggunakan agen hayati. Loh, agen hayati, ada yang nggak paham kan apa sih agen hayati kan? Nah, teman-teman bisa lihat, agen hayati itu salah satu mikroorganisme yang mampu mengendalikan mikroorganisme lain. Di sini kita bisa katakan bahwa ini adalah mikroorganisme baik yang mengendalikan mikroorganisme jahat. Seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya nih, seandainya teman-teman mau beli nih di toko tani kan, Bacillus firmus E65 ditambah dengan Bacillus cereus 14 dan Pseudomonas aeruginosa C32B. Katanya menggunakan agen hayati ini secara nyata dapat menekan pertumbuhan micelia pada Oryzaea periculare oryzae ini tadi jamurnya. Masih sampai 73-83%. Wah, persentasenya ini tinggi ya, boleh dicoba jika tanamannya sudah terserang penyakit ini. Lalu pengendalian yang ketiga yaitu dengan menggunakan pengendalian secara kimiawi. Sebelum kita mengenal pengendalian secara kimiawi itu seperti apa teman-teman, jadi saya ingin mengatakan bahwa mengapa pengendalian kimiawi itu direkomendasikan untuk pengendalian yang terakhir, tidak di awal-awal ya, maksudnya udah nampak gejala langsung pengendalian kimiawi. Jangan ya teman-teman. Karena apa?
pengendalian kimiawi itu berisiko tinggi. Memang cara kerjanya cepat dan mudah, namun di sini kita juga harus memperhatikan aspek-aspek lain seperti lingkungan maupun kesehatan. Loh, lingkungan yang kayak gimana? Jadi teman-teman, menggunakan bahan kimia itu sama saja kalian mencemari tanah, apalagi secara berlebihan ya, yang nggak tahu dosisnya berapa nih. Cemari tanah, lalu tanaman yang kita makan ataupun tanaman-tanaman yang telah disemprot, telah terkontaminasi oleh bahan kimia, sudah tidak sehat lagi ya. Jadi makanya pengendalian kimiawi ini sangat direkomendasikan apabila pengendalian yang lain yang tadi saya sebutkan pertama-tama itu tidak berfungsi atau tidak mempan atau tingkat serangannya udah sangat besar. Boleh nih menggunakannya secara kimia. Lalu di sini mari kita lihat pengendalian kimianya seperti apa. Jadi teman-teman, penggunaan fungisida apabila terdapat tanda dan serangannya. Di sini salah satu fungisida yang biasa digunakan yaitu Benomil 50 WP, Mancozeb 80%, Carbendancin 50%, Isoprotiolan 40% dan Difenoconazole 25%. Fungisida? Fungisida itu salah satu zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan jamur. Lalu kalau terserang bakteri, namanya yaitu bakterisida. Oke, seperti itu tadi penyakit beras ya, penyakit beras. Semoga kalian suka dengan video ini. Lalu jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Untuk lebih tahu penyakit beras, saya akan sajikan foto-foto gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar ini adalah rangkaian pengendaliannya ya, yaitu yang pertama itu dengan menimbun atau membuat jerami-jerami padi itu dikumpulkan di dalam tanah. Lalu yang berikutnya itu ada pembersihan, sanitasi lingkungan. Yang lain ini teknik penyemprotan dan ada alat-alat semprotnya itu ya. Padi-padi kita yang telah terserang penyakit ini, mengapa sampai gagal panen? Karena jika sudah terserang, bulirnya itu akan hampa, nggak menjadi beras ya, karena suplai nutrisi yang seharusnya ke bulir-bulir padi itu sudah tidak bisa lagi, terhambat oleh penyakit ini pada batang yang mengakibatkan tadi batang-batangnya itu mati lah ya. Oke, itu tadi video dari aku seputaran tentang penyakit beras dan ciri-cirinya.